bahwa Habib Ali Kuitang itu adalah antek Belanda karena dia memiliki 2 tanda jasa yang diketahui dari Universitas Leiden. Bahwa tujuan kita baik ini untuk kibin-kibin agar mereka sadar, dan apabila telah datang waktunya mereka akan sadar dengan sendirinya. Amin. Karena apa? Dalilnya sudah ada semua. Jadi ketika mereka ada pertanyaan dalam hatinya, maka mereka tinggal mengkonfirmasi dalam tulisan-tulisan saya atau tulisan-tulisan teman-teman yang lain juga banyak. Pondok-pondok pesantren sekarang ini di pesantren NU itu Kang Mas, kiai-kiainya udah gak percaya. Nggak percaya. Hanya beberapa yang masih percaya, itu mereka menunjukkan di dalam sebuah media. Jadi mengekspresikan mereka masih percaya itu hanya beberapa saja. Mayoritas kiai-kiai Nahdlatul Ulama sudah tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warga Nahdliyin hampir 100% mencintai kalangan habaib. Ekspresi kecintaan itu diwujudkan dalam bentuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Memberikan materi berupa uang hanya sekedar untuk menyenangkan hati Habib itu. Dalam keyakinan orang-orang NU, menyenangkan atau membahagiakan hati kalangan habaib sama halnya itu bagian dari ta'ziman wa ikroman, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena selama Habib yang ada di Indonesia diyakini sebagai cucu Nabi, maka dengan hal seperti itu, keyakinan orang-orang NU ya wajib menghormati mereka sebagai bagian dari genealogi keturunan zuriya Nabi Muhammad. Tetapi keadaan ini berbalik paradoks seketika saat polemik nasab naik menjadi isu nasional dan menjadi isu global yang digagas oleh kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan mengeluarkan sebuah statement bahwa nasab kalangan habaib Ba'alawi batal sebatal-batalnya, tidak tersambung ke nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Imad menjelaskan kalau masyarakat NU hampir separuh tidak lagi bersimpati kepada kalangan habaib karena setelah mendeklarasikan hasil penelitian Kiai Imad bahwa nasab Ba'alawi itu adalah terputus, maka per hari ini separuh dari warga Nahdliyin hampir tidak percaya lagi bersimpati kepada kalangan para habaib, termasuk sebagian pengurus NU struktural di tingkat MWC, PC mulai menjauhi kalangan habaib Ba'alawi. Ini artinya orang-orang NU sudah sadar kalau mereka menjadi budak para habaib selama ini, di mana sebagian daripada orang-orang Nahdliyin itu menjadi korban dawir yang dilakukan oleh oknum tertentu kalangan habaib Ba'alawi. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak keterangan dari Kiai Haji Imaduddin yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya warga Nahdlatul Ulama tidak lagi harus mempercayai habaib sebagai bagian dari cucu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan Kiai Imaduddin dalam video berikut ini. Bahwa Habib Ali Kuitang itu adalah antek Belanda karena dia memiliki 2 tanda jasa yang diketahui dari Universitas Leiden, yang dimana Universitas Leiden itu memiliki sebuah perpustakaan digital yang bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian Gus Aziz Jazuli itu mengakses ke Universitas Leiden dan membuka perpustakaan di sana. Ternyata betul bahwa memang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu mendapatkan 2 tanda jasa dari pemerintah Belanda sebagai terima kasih atas jasa-jasanya dalam membela Belanda, kepentingan-kepentingan politik Belanda di
Nusantara. Nah, ketika itu para ulama-ulama Nusantara itu jangankan mereka menjadi bemper, diangkat menjadi para pegawai aja tidak ada yang mau. Bahkan kenapa masyarakat Nahdlatul Ulama itu sampai merdeka itu kelihatan kolot, itu bukan karena mereka tidak mau mengambil pelajaran umum, tetapi ketika Belanda berkuasa itu, ulama-ulama kita itu tidak mau bahwa ketika menaruh anaknya di sekolah-sekolah Belanda itu, kemudian ada kesan bahwa mereka setuju dengan segala apa yang menjadi kebijakan politik Belanda di Hindia Belanda atau Nusantara pada saat itu. Nah, oleh karena itu, ketika hari ini kita bersama-sama telah mengetahui bahwa Balawi itu bukan keturunan Nabi, bahwa haplogrup mereka itu bukan orang Arab, saudara-saudara kita yang kibin-kibin ini belum bisa begitu saja untuk bisa menerima. Kenapa? Karena itu yang telah saya sebutkan dari sejarah itu, latar belakang, background daripada pemahaman kita terhadap ahli bait dan keturunannya. Kemudian kiai-kiai kita pun hari ini banyak yang memiliki keterikatan dari sisi pendidikan. Ada kiai-kiai kita yang mondok di Yaman, kan, atau anaknya mondok di Yaman, dan ini akan menjadi sebuah masalah psikologis bagi mereka ketika selama ini mereka berbangga dengan anaknya di Yaman misalnya, sekolah di luar negeri, kan, pada turunan Nabi, tapi pas sekarang ternyata yang dituju di sana itu bukan turunan Nabi. Bahkan telah terbongkar bahwa berbagai macam klaim-klaim itu adalah hanya sebuah skandal ilmiah saja. Apalagi kayak model dia itu sangat berbangga sekali bisa belajar di Tarim, kan. Dia ngomong bahwa selama belajar di sana tidak pakai sendal karena menghormati para wali-wali di Tarim yang juga keturunan Nabi. Pas saat ini dia tahu bahwa di Tarim Balawi itu bukan cucu Nabi. Bahkan yang selama ini dia hormati, makam Paki Mukodam, ternyata orangnya fiktif. Alangkah hancurnya hati Kibin. Nah, maka dengan itu dia kan tidak begitu saja bisa menerima, walaupun mungkin akalnya secara ilmiah ini menerima, benar juga ini ternyata tidak ada di abad ke-5 kitab nasab yang menyatakan keluarga Balawi ini turunan Nabi, tidak ada. Oh betul di abad ke-6 tidak ada, oh betul di abad 7 tidak ada, oh di abad 8 tidak ada, di abad 9 tidak ada. Dan dalam ilmu nasab, penulisan sebuah bin itu dalam tujuan tertentu selain tujuan mengisbat nasab itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai mengisbat nasab, tetapi kayak berusaha menghibur diri bahwa saya berpatokan, ya karena apa? Itu tadi dia mengingat 2 tahun tidak pakai sendal di Tarim untuk menghormati makam Paki Mukodam, makam Ubed, makam Alwi, yang ternyata sekarang fiktif orangnya. Dia berpikir, bagaimana saya ini di sana menghormati nggak pakai sendal, ternyata yang dihormati nggak ada. Betapa hancurnya kan hatinya. Nah, kita harus memahami itu, kan, bahwa ada orang-orang yang seperti betapa hancur hatinya. Kita berharap kan mereka sadar. Tapi itu tidak menjanjikan. Orang semua bisa sadar itu tidak dijanjikan. Jangankan sekelas Kang Mas Abdul Razak Imaduddin Usman, sekelas para ambiya saja kan tidak bisa membawa seluruh objek dakwah mereka itu, para ambiya itu mau menerima para ambiya. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Jadi hal-hal yang seperti itu tidaklah aneh.
Ini sudah nyata. Udah nyata, yang bukti nyata. Tapi mereka ndak mau. Ini jangan aneh, yang ngomong Nabi Muhammad kurang apa, akhlaknya bagus. Nabi Muhammad akhlaknya sempurna. Tapi tetap aja banyak orang yang tidak menerima dakwahnya. Apalagi kayak akhlak kayak macam kita orang ini. Ya kadang-kadang kita kan ada marahnya, kadang-kadang ada kurang bijaksananya, kadang-kadang mungkin sini Kang Mas, kadang-kadang suara kita agak menyakiti. Iya, betul. Nah, tapi kalau Rasulullah akhlaknya begitu tinggi, akhlaknya mencerminkan apa kesempurnaan seorang manusia yang sempurna. Tapi bersama itu tidak semua umat mengikuti. Bahkan hari ini agama Islam bukan mayoritas di atas dunia ini. Iya. Umat Islam di dunia ini sekarang hanya 1/4. Iya. Maka saya sering mendapat pertanyaan keluhan yang sama seperti Kang Mas Abdul Razak, Kang Mas Idris. Kenapa Kiai itu masih banyak kibin-kibin? Ya, kalau kita baca sejarah bagaimana dakwahnya Rasulullah, seharusnya kita mendapat jawaban itu. Jadi ya kita bersabar saja dan kita tinggal menunggu bagian dari kehendak Allah untuk mereka-mereka ini. Apakah sadar, apakah tidak ya. Kalau dalam agama sajalah ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi terus berjuang Kang Mas Idris di PWI Karanganyar, di PWI Solo Raya. Siap dengan tanpa ada apa rasa bosan, putus asa, berkecil hati bahwa tujuan kita baik ini untuk kibin-kibin agar mereka sadar, dan apabila telah datang waktunya mereka akan sadar dengan sendirinya. Amin. Karena apa? Dalilnya sudah ada semua. Jadi ketika mereka ada pertanyaan dalam hatinya, maka mereka tinggal mengkonfirmasi dalam tulisan-tulisan saya atau tulisan-tulisan teman-teman yang lain juga banyak. Nah kalau zaman dulu kan? Ya, zaman dulu. Walaupun mereka dalam hatinya ada kok kayak begini nggak yang aku cucu Nabi kayaknya bukan, nggak bakal berani. Iya. Kenapa? Karena tidak ada tulisan para ulama yang menyatakan batal. Hari ini tinggal pilihan saja. Ibn yang masih mengakui silakan aja. Tapi kalau dia kecewa atau bertanya dalam hatinya, mereka punya landasannya. Betul, mereka bukan cucu Nabi. Saya ikut tulisan Kiai Imad atau Kiai Ja'far dari Madura, Gus Hasan, Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ihya, dan ribuan ulama lain. Pondok-pondok pesantren sekarang ini di pesantren NU itu Kang Mas, kiai-kiainya udah nggak percaya. Hanya beberapa yang masih percaya, itu mereka menunjukkan di dalam sebuah media. Jadi mengekspresikan mereka masih percaya itu hanya beberapa saja. Mayoritas kiai-kiai Nahdlatul Ulama sudah tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata Kiai Imaduddin, hampir mayoritas kiai-kiai yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi mempercayai Habib sebagai cucu Nabi. Bahkan kita tidak bisa menafikan di dalam struktural NU sendiri, sebagian ini ada yang tidak percaya kepada Habib. Meskipun ya tokoh-tokoh besarnya, terutama di struktural PBNU, masih menaruh husnuzon atau berbaik sangka kepada kalangan habaib dan nasabnya. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang memberikan stimulus kepada pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah yang berusaha kita simak. Silakan tulis komentar-komentar kalian di sana di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.